Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Kayu Agung, Bapak Firly Qoly beserta seluruh jajaran pimpinan KPP Pratama Kayu Agung, rekan-rekan sekalian, semua peserta kajian kita pada pagi hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pagi ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin kita meniatkan setiap pekerjaan yang kita lakukan sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi seorang mukmin ada dua ibadah. Ibadah yang mahdhah dan ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang ditentukan secara khusus tuntunannya oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam bentuk salat, puasa, sedekah baik yang wajib berupa zakat maupun yang sunnah-sunnah, kemudian berumrah atau berhaji, dan segala bentuk ibadah-ibadah yang punya tuntunan tata cara dari Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga ibadah yang bersifat umum, segala sesuatu yang baik yang diniatkan karena Allah, maka dia bernilai ibadah. Dan yang sangat menentukan di sini adalah niat. Karena dengan niat dia bisa menjadi bernilai sangat mulia di sisi Allah. Meskipun hanya berupa pekerjaan atau amal yang sepele, seperti mungkin mandi, makan, bahkan tidur, ya. Terlebih tentu pekerjaan-pekerjaan seperti yang menjadi tugas-tugas dan tanggung jawab kita, baik terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap negara dan institusi di mana kita berkhidmat. Nah, niat ini seperti disebutkan Imam Abdullah Ibnil Mubarak, kam min a'malid dunya nusibat min a'malil akhirah bihusnin niyat, wa kam min a'malil akhirah nusibat min a'malid dunya bisu'in niyat. Berapa banyak amal-amal yang dipandang sebagai amal dunia, tetapi oleh Allah dia dimasukkan sebagai amal akhirat karena niat yang baik, karena niat yang bagus. Dan berapa banyak amal-amal yang seperti penampakannya adalah amal akhirat, namun dihukumi oleh Allah, dinilai oleh Allah sebagai amal dunia karena niat yang jelek, yaitu ya niat yang hanya untuk kepentingan pribadi duniawi.
Maka dari itu, Bapak Ibu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita menata niat kita di dalam bekerja, di dalam berjuang, di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara melalui institusi di mana kita berkhidmat. Ini adalah perkara yang pokok ya, di antara segala pokok, yaitu tentang niat. Nah, niat, kenapa kita meniatkan pekerjaan kita untuk akhirat, untuk surga, untuk Allah Subhanahu wa taala? Di antara alasannya karena sesungguhnya kalau soal rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Jadi rizki ini dijamin oleh Allah hatta untuk binatang yang melata, dabbah. Kata melata itu dabbah maknanya adalah seperti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, binatang yang kalau berjalan maka dada dan perutnya menempel di tanah. Dengan kata lain, seperti sering disebutkan, dia adalah binatang tingkat rendah. Karena kalau berjalan, bukan dengan anggota gerak kaki yang sempurna, tetapi menyeret badannya, yaitu dada dan perutnya menempel di tanah. Nah, qiyas aulawi di sini berlaku, yaitu kalau kepada binatang yang hina, yang melata tadi, Allah menjamin rizki, maka terlebih-lebih kepada makhluk manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, walaqad karramna bani Adam. Benar-benar sungguh-sungguh telah kami muliakan anak Adam. Nah, kalau anak Adam ini dimuliakan oleh Allah, tentu dalam perkara rizki dia juga adalah dijamin oleh Allah, bahkan dengan jaminan yang lebih baik daripada jaminan untuk binatang melata. Maka saya sering menyampaikan, rizki sudah dijamin, yang belum dijamin adalah apakah kita masuk surga. Pertanyaan Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian pasti akan masuk surga? Ini pertanyaan retoris dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, padahal Allah belum menguji di antara kalian sehingga Allah menampakkan bukti manakah orang yang imannya benar, manakah orang yang imannya sekedar di lisan saja, tidak sampai ke hati dan tidak dapat dibuktikan dengan amal perbuatannya. Jadi Allah pasti akan menguji untuk melihat, ya, apakah iman mengantar kepada amal soleh dan amal soleh itu mengantar kepada surga. Maka surga ini belum dijamin bagi kita semua. Nah, kalau rizki sudah dijamin tapi surga belum dijamin, seharusnya manusia itu jika dia beriman, dia lebih mengkhawatirkan tentang surga daripada mengkhawatirkan tentang rizki. Tetapi penyakit kebanyakan besar dari manusia adalah mereka mengkhawatirkan yang sudah dijamin, yaitu rizki, dan mereka mengabaikan apa yang belum dijamin, yaitu surga. Yang sudah dijamin khawatir, yang belum dijamin diabaikan. Tapi kalau kita memiliki iman, maka tentu iman itu akan menuntun kita pada mengkhawatirkan yang belum dijamin dan bertentram hati pada apa-apa yang sudah dijamin. Jadi ini yang membuat kita tentram tentang rizki kita, karena rizki kita tidak akan pernah tertukar, tidak akan salah alamat, tidak akan terlambat, tapi dia datang di waktu yang tepat, ya, tidak akan bisa direbut oleh orang, ya. Ini adalah hakikat pentingnya. Jadi ya, rizki itu jaminan, dia tidak terlambat, dia datang di waktu yang tepat, dia tidak akan tertukar, dia tidak bisa dirampas dari diri kita. Karena itu merupakan maktub, sesuatu yang telah tertulis di ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan ruh, maka Allah menetapkan untuknya, ya,
bagaimana kelak ketetapannya ketika ruh ini hadir di dunia di dalam jasadnya, menjalani kehidupan di dunia, ya, dia dituliskan ya tentang ajalnya, tentang rizkinya, tentang amalnya, tentang apakah dia termasuk orang celaka ataukah orang yang beruntung. Jadi di sini sebuah jaminan kita bisa pegang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tentu dalam definisinya kita perlu memahami yang namanya rizki itu bukan angka-angka dalam selip gaji. Juga bahwa dalam angka-angka yang ada di selip gaji itu ada yang rizki kita, tapi ada yang bukan rizki kita. Allah mungkin menitip hak orang lain di situ. Tetapi juga bahwa rizki kita bukan hanya yang ada dalam angka-angka gaji itu. Bisa saja dalam bentuk-bentuk lain yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai jalan yang tidak terbatas, terserah kepada Allah. Jadi ini ya, hakikat yang sangat penting untuk kita sadari bersama. Betapa banyak orang yang gajinya besar tetapi rezekinya tidak sebesar gajinya itu. Gajinya seperti yang saya sering ceritakan, temui di sebuah perjalanan, jejer naik pesawat, direktur sebuah BUMN, gajinya 200 juta per bulan pada saat itu. Tetapi ya dia tidak bisa lagi menikmati makanan yang manis karena kata dokter jangan pak diabetesnya. Gak bisa lagi menikmati makanan yang asin, kata dokter jangan pak hipertensinya. Gak bisa lagi menikmati makanan yang gurih karena kata dokter jangan pak kolesterolnya. Gak bisa lagi menikmati kacang-kacangan karena kata dokter jangan pak asam uratnya. Subhanallah. Ada yang sudah dikurangi dari kenikmatan-kenikmatan yang mungkin selama ini dia rasakan ya. Bercerita waktu muda ya pengen makan enak gak ada uangnya. Sekarang ada uangnya, semua bisa dibeli tapi tidak semua bisa dimakan ya. Subhanallah, hakikat yang luar biasa karena memang ya rezeki itu soal rasa. Nikmatnya itu Allah betul yang bagi ya. Makanan mahal ya, racikan chef Michelin bintang 3 plus reviewnya yang terkenal ya, mungkin di Paris, di Prancis gitu ya, di restoran yang sangat limited edition, kita harus reservasi jauh-jauh hari untuk bisa dapat tempat duduk di situ ya, dengan harga yang luar biasa mahalnya. Lalu kita tahu ya, makanan mahal ya, harganya mahal, racikan chef ternama, mewah ya, itu bisa dibeli. Tapi nikmatnya makan Allah yang membagi-bagi. Kalau pada hari H Allah menghendaki kita tidak menikmati makanan yang ada di situ, mudah bagi Allah menghadirkan sariawan. Mudah bagi Allah mengkambuhkan sakit gigi. Mudah bagi Allah menjadikan kita diare dan gangguan pencernaan. Lalu semua kenikmatan itu sirna, tidak lagi terasa sebagai nikmat. Tetapi mudah bagi Allah menghadirkan kenikmatan makan bagi orang yang mungkin di tanah transmigrasinya mencangkul dari jam 7 sampai jam 10 ya. Istrinya datang membawa bakul diisi cerek, berisi teh panas, wangi, sepet, legi kental, plus nasi ketan cuma ditaburi parutan kelapa. Lelah mencangkul jam 10, duduk ngelemprok di tanah lalu meminum air teh yang ya, panas, wangi, sepet, legi kental tadi ditambah dengan parutan kelapa, maka Masya Allah nikmatnya ya. Ini adalah hakikat rezeki soal rasa. Sebagaimana juga ya, kasur yang mahal, spring bednya mendut-mendut, yang empuk, yang nyaman katanya begitu ya, untuk tidur mungkin terletak di hotel yang layanannya bukan cuma bintang 5 tetapi bintang 7 plus gitu ya. Seperti yang diklaim oleh Burj Al Arab di Dubai yang konon tarifnya satu malam di kamar eksklusifnya itu 350 juta. Apakah tidur di dalam kamar yang sedemikian, ranjang yang seperti itu dijamin akan nyenyak tidurnya? Tidak, karena Allah yang membagi-bagi nikmat tidur. Kalau saya disuruh tidur di situ pasti nggak bisa tidur karena
mikir bayarnya. Kalau digratisi juga pasti kepikiran, mendingan dikasih mentahnya. Subhanallah ya. Tetapi mungkin ada orang yang bekerja dengan sangat keras, kelelahan, dia cuma berbantalkan tangannya sendiri ya, menggeletak di lantai pun bisa tidur dengan sangat nyenyak. Karena nikmatnya tidur Allah yang membagi-bagi. Ini hakikat yang paling kita fahami, karena rezeki mendatangi kita dengan jalan yang jauh lebih dahsyat daripada perjalanan kita untuk menjemput rezeki tersebut ya. Kita berjalan dari ruang kerja mungkin ke rumah makan, tetapi beras yang kemudian menjadi nasi kita itu, yang dihidangkan untuk kita itu, barangkali perjalanannya jauh lebih dahsyat. Ditanam oleh petani yang tidak kita kenal, bahkan mungkin bukan petani Indonesia, mungkin petani Vietnam karena dia diimpor gitu ya, yang menyiangi rumputnya, yang menebarkan pupuknya, yang merawat tanamannya, memanennya sampai menjemurnya hingga kering, menggilingnya menjadi beras, memasukkan ke dalam karung, mengangkut ke pelabuhan, mengapalkan sampai menurunkan dari kapal, masukkan ke truk, terdistribusikan dari pasar besar ke pasar induk, ke pasar kecil, sampai ke warung-warung pedagang. Lalu kemudian dimasak oleh orang yang sudah ditulis oleh Allah akan menjadi yang masak hidangan kita sampai tersaji di piring kita. Perjalanan sebutir beras saja menjadi sangat luar biasa. Sebutir nasi saja menjadi sangat luar biasa. Belum tempenya ya, kalau kita lauknya tempe di Jawa, kalau di Sumatera katanya tempe itu bukan lauk tapi sayur gitu. Itu kedelainya bahkan ternyata ditanam di benua Amerika, melintasi Samudra Pasifik berbulan-bulan lamanya. Subhanallah, miracle, semuanya ngumpul di dalam piring kita. Ada beras Vietnam, ada kedelai dari Amerika, ada garam dari Australia, ada ya tepung terigu dalam kerupuk dari Tiongkok dan lain sebagainya. Tabarakar Rahman, ya luar biasa Allah mendatangkan rizki untuk kita nikmati di dalam makanan kita. Itu baru makanan, belum pakaian, belum yang lain. Tabarakar Rahman, betul-betul ini adalah satu hakikat yang luar biasa. Tapi meskipun kita mau berkata, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, pada hakikatnya yang merupakan harta kita adalah apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah, yang akan kita dapati berlipat ganda kelak balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah hakikat rezeki ya, memakai, memberi rasa nikmat, tapi berkah adalah kalau rezeki yang kita konsumsi itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin mesra dengan Allah, semakin merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindak tanduk di pekerjaan kita ya, termasuk ketika menjalankan tugas sebagai abdi negara yaitu bahwa kita bukan hanya diawasi oleh CCTV, oleh inspektorat, oleh atasan, supervisor ataupun manajer ataupun director, bukan, tetapi yang mengawasi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rezeki yang berkah yang membuat kita semakin terasa kedekatan, keakraban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keseharian kita. Nah, kalau bercerita lucu, ya saya punya kawan yang menjadi bukti bahwa rezeki itu soal bagaimana Allah membagi-bagi, kadang-kadang dengan membuat kita tergelak ketawa. Ada seorang kawan guru ngaji ya, dia ya kerjaannya untuk betul-betul mengajar mengaji, baik yang umum ya di masjid, di mushola, di TPA, di TPQ, maupun private ya, diundang ke rumah untuk ngajari alif ba ta tha, dia juga sangat welcome ya. Ya, pergaulannya dengan masyarakat begitu baik, akrab, dan juga dia terlibat dalam berbagai urusan kemasyarakatan, menjadi andalan masyarakat ya. Kalau ada yang meninggal, kalau ada yang sakit, mendoakan, kalau ada yang punya hajat ya, ya pernikahan dan lain sebagainya, dia yang diminta untuk berdoa ataupun menjadi MC dan lain sebagainya. Sampai satu saat ya, di dekat tempat tinggalnya berdiri sebuah kompleks perumahan yang mewah.
dengan masjid dibangun di tengahnya dan di dekat masjid itu didirikan rumah untuk marbotnya. Ketika pengembang kontraktor perumahan ini bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat, siapa yang akan ditunjuk sebagai marbot? Tokoh-tokoh masyarakat kompak menyebut satu nama kawan saya ini, sang guru ngaji. Ya karena pergaulannya baik, akhlaknya mulia, dikenal gitu ya. Udah dia saja yang kemudian direkomendasikan menjadi marbot. Tinggal di situ dia mengajar ngaji, mengumandangkan adzan, mengimami salat dan terus ya memberikan pembinaan, menghidupkan kegiatan masjid, sampai satu saat kegiatan masjid memerlukan kendaraan. Akhirnya dia meminjam mobil kepada salah satu pemilik mobil yang juga pemilik rumah yang megah dan mewah di perumahan tersebut. Dipakai mobilnya, selesai dikembalikan, ya hari-hari berikutnya pemilik mobil ini mengatakan, Mas Ustadz, mobil saya kapan dipakai lagi untuk kegiatan masjid? Masya Allah kalau dipakai Mas Ustadz itu seneng nih, dan berkah rasanya ini. Kalau habis dipakai Mas Ustadz itu rasanya mobilnya tambah enak, baunya tambah wangi. Pokoknya kapan Mas Ustadz dipakai, tolong dipakai lagi ya mobil saya. Ya. Tetangganya sebelah protes. Mas Ustadz, jangan mobilnya Bapak ini terus loh ya. Gantian mobil saya juga dipakai untuk kegiatan biar dapat pahala sayanya. Yang sebelahnya lagi komplain. Dijadwal dong Mas Ustadz. Bapak itu mobil untuk hari Senin, ini untuk Selasa. Saya untuk hari Rabu dong, ya, biar semuanya kebagian pahala. Maka setiap hari Mas Ustadz kita ini ganti mobil, gitu ya. Yang penting kan pakainya, bukan milik siapa. Jadi dia setiap hari ganti mobil, dan ternyata para pemilik mobil, ya, pemilik rumah megah dan mewah di perumahan ini, ya, setiap hari pergi ke kantor naik sepeda sesuai dengan anjuran dokter. Tabarakallah. Jadi ini hakikat yang paling penting untuk kita fahami. Rezeki itu jaminan, dan rezeki itu jangan ditafsirkan hanya berupa hal-hal yang bersifat material, bendawi, tapi bahkan ketentraman, kesehatan, ya, rukunnya keluarga, sakinah, mawaddah, penuh rahmah, ya, berkah hidupnya, ya, dalam kehidupan, ya, tentram, ya, mampu melaksanakan berbagai ibadah, termasuk bahkan mungkin sholat berjamaah ke masjid, ya, berpuasa sunnah, atau mungkin bahkan menunaikan umroh, ya, semua itu adalah rezeki. Nah, untuk menjemput rizki yang berkah tadi, kita bekerja, tetapi niat dari bekerja itu bukan mencari rizki, karena rizkinya sudah dijamin tadi. Niat kita bekerja adalah untuk ibadah. Nah, apa makna niat ibadah dalam bekerja itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat bekerja dalam ibadah dimaknai sebagai cara kita menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis yang meskipun tidak mencapai derajat sahih, dalam syarahnya Imam Nawawi mengatakan hadis ini bisa menjadi penyemangat keutamaan bekerja, di mana Rasulullah SAW dinisbatkan beliau bersabda, ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan istighfar, tidak bisa digugurkan dengan ibadah salat, ibadah puasa, ataupun sedekah. Tetapi dosa-dosa itu bisa digugurkan dengan lelahnya badan, penat dan pegalnya tubuh sesudah bekerja di siang hari dalam rangka menjemput nafkah untuk keluarga. Jadi ini yang pertama, kenapa kita bekerja dalam niat ibadah? Ya, karena rezeki sudah dijamin, maka niat kita bekerja untuk ibadah itu disebabkan atau diasasi keinginan kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni hanya dengan istighfar, dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, tapi dosa itu bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelelahan kita pada siang hari setelah siang bekerja di jalan Allah, bekerja untuk Allah, diniatkan karena Allah untuk, ya, menjemput nafkah, ma'isyah, rizki bagi keluarga kita. Jadi ini yang pertama, kenapa disebut bekerja ibadah, karena kita meniatkan kerja ibadah kita untuk menghapus dosa-dosa.
Yang kedua, kenapa kerja disebut ibadah ya? Karena kita bekerja dalam rangka bersyukur kepada Allah. Yang pertama dalam rangka menghapus dosa, yang kedua dalam rangka bersyukur. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keluarga Nabi Dawud alaihi salam, ya, i'mal ala Dawud syukran wa qalilam min ibadiyasy syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud alaihi salam untuk bersyukur, karena sesungguhnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ini hakikat yang sangat penting. Jadi kita dikaruniai oleh Allah otak, akal, pikiran, hati. Kita dikaruniai Allah mata dan pandangan. Kita dikaruniai Allah telinga untuk mendengar, kita dikaruniai Allah lisan untuk bicara, kita dikaruniai panca indera yang lengkap, dikaruniai tangan untuk bertindak, kaki untuk melangkah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Maka selama kita masih bisa mempergunakannya untuk bekerja, kita gunakan bekerja dengan niat mensyukuri semua anugerah anggota badan yang dikaruniakan untuk kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rekan-rekan yang diisihi oleh Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, setelah yang pertama niat menggugurkan dosa, yang kedua bekerja itu niat untuk bersyukur kepada Allah. Ya kita ya sudah dikaruniai oleh Allah segala hal yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk memberi karya kepada orang-orang di sekitar kita, membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, maka kita pergunakan semuanya dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pendidikan kita syukuri dengan bekerja, dengan keterampilan kita syukuri dengan bekerja, ya. Dengan wawasan kita syukuri dengan bekerja, dengan kejelian kita syukuri dengan bekerja. Ini adalah i'mal ala Daud syukran wa qalilan min ibadiyasy syakur. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur, sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Yang ketiga, kita bekerja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menegakkan punggung dan menjaga kehormatan kita. Jadi ya, mungkin kita tidak bekerja pun rezeki Allah akan datang. Tetapi bekerja itu adalah kehormatan bagi kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehormatan bagi kita di sisi manusia. Ya. Ada seorang yang tiap hari dilihat Sayyidina Umar kok berada di Masjid Nabawi untuk beribadah terus. Maka Sayyidina Umar bertanya, "Hai saudara, apa yang kau lakukan di sini?" Orang itu menjawab, "Saya beribadah ya Amirul Mukminin." "Bagaimana dengan nafkahmu, nafkah keluargamu? Siapakah yang menanggungnya?" "Oh, ini saya memang bagi tugas sama saudara saya. Saudara saya bertugas bekerja mencari nafkah untuk keluarga kami berdua, sedangkan saya berada di masjid untuk selalu mendoakan dia dan beribadah dengan diniati untuk mendoakan semuanya." Gitu. Maka Sayyidina Umar berkata, "Subhanallah, saudaramu itu lebih ahli ibadah daripada dirimu ya. Masa satu bekerja, satu berdoa." Tapi kata Sayyidina Umar, ya saudaramu yang bekerja itu lebih ahli ibadah daripada kamu yang terus-menerus hanya berdoa di dalam masjid gitu ya. Yang berikutnya, kita bekerja itu untuk menjadi lantaran jalan rizki dan kemanfaatan bagi sesama yang itu akan menghasilkan pahala yang lebih besar lagi. Jadi merangkum ya poin sebelumnya dengan poin yang ini, ada cerita yang sering diceritakan dengan sangat menarik oleh Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Ya, Imam Ma'ruf Al-Karkhi ini menceritakan, ya pada suatu hari aku menghadap kepada guruku Imam Ibrahim bin Adham. Lalu aku mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai guru, mulai sekarang aku sudah faham bahwa rezekiku itu pasti datang meskipun aku tidak berikhtiar karena rizki merupakan jaminan Allah. Jadi mulai sekarang aku tidak akan bekerja lagi, aku akan memfokuskan diriku khusus hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak usah bekerja karena rizki pasti tetap datang." Kemudian Imam Ibrahim bin Adham tersenyum dan berkata kepada muridnya, "Wahai Ma'ruf, dari mana engkau mengetahui hal ini?" Ya,
Kemudian Ma'ruf mengatakan, iya tadi dalam perjalanan ke sini aku bertemu dengan seekor burung. Burung itu patah sayapnya. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring. Ya, burung ini burung yang patah sayapnya, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring. Kemudian ya, kata Ma'ruf, aku mengira burung ini pasti akan binasa. Dia pasti akan mati karena dia tidak bisa apa-apa dengan sayapnya yang patah. Ternyata Allah mengirimkan seekor burung lain. Datang, burung yang sehat sayapnya lengkap. Dia datang dengan makanan di paruhnya. Dia bawa mendekati burung itu dan kemudian menyuapkan makanan itu yang ada di paruhnya itu kepada burung yang tangannya patah, sayapnya patah, sehingga burung yang sayapnya patah ini pun bisa makan. Betul kan guru, ternyata yang namanya rezeki itu jaminan meskipun dia tidak bisa bekerja, tetapi ternyata Allah tetap mendatangkan rizkinya melalui burung yang lain. Maka dari situ saya berkesimpulan, kata Ma'ruf, ya sudah, tidak perlu bekerja, rezeki pun tetap pasti akan datang. Kata Imam Ibrahim bin Adham, persoalannya adalah mengapa engkau bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Mengapa engkau tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh? Yang dengan sayap utuhnya itu dia bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan bahkan untuk membantu sesamanya, yaitu burung yang sayapnya patah tadi. Jadi ini pertanyaannya luar biasa. Mengapa engkau bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Mengapa engkau tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh, yang dengan sayap utuh itu dia bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maupun juga untuk membantu, menolong saudara-saudaranya, seperti yang dia lakukan kepada burung yang sayapnya telah patah. Tabarakar Rahman, ini adalah hikmah yang sangat luar biasa, yaitu kita bekerja untuk menjadi jalan rizki bagi orang lain. Jalan rizki bagi anak yatim, jalan rizki bagi fakir miskin, jalan rizki bagi orang-orang du'afa yang memerlukan, yang membutuhkan, dengan apa yang kita bagi bersama mereka. Karena kita tahu ya, bersedekah tidak akan mengurangi rizki kita. Bersedekah ya tidak akan membuat kita miskin. Bersedekah bahkan akan membuat harta kita bersih, diberkahi Allah, dilipat gandakan Allah, dan bahkan juga akan mengalirkan pahala yang tidak putus-putus bagi kita selama dia bermanfaat bagi orang-orang yang merasakannya. Ini yang berikutnya. Jadi ya, kita bekerja dalam rangka ibadah itu ya, yang pertama menggugurkan dosa, yang kedua sebagai ungkapan syukur, yang ketiga untuk menegakkan kemandirian dan kehormatan kita, yang keempat adalah untuk menjadi jalan rizki bagi sesama kita, yang dengan itu kita mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dan akhwat, rekan-rekan semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya bekerja yang punya nilai ibadah, menghasilkan berkah, dan lelahnya bisa mengantar kita ke jannah ini. Yang pertama, dia harus ikhlas ya. Bekerja itu kalau diniatkan ibadah, maka syarat mendasarnya adalah niatnya ikhlas karena Allah. Ya, niat ikhlas ini memang tidak mudah untuk diperjuangkan ya. Kita membersihkan segala hal-hal yang lain, motivasi-motivasi yang lain yang ada di hati kita, memfokuskan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting untuk kita lakukan. Jadi saya sering mengumpamakan ya, mengamalkan dengan niat ikhlas, niat akhirat, niat karena Allah, itu pasti akan mendapatkan dunia. Tapi kalau kita niatnya dunia, kita tidak akan mendapatkan apa yang ada di akhirat. Kata orang Jawa, tuku sapi oleh tali, tuku tali ora oleh sapi, gitu ya. Kalau kita membeli sapi, maka pasti kita akan mendapatkan bonus berupa tali, karena kita tidak mungkin bisa mencapai sapi itu tanpa dengan tali. Menggenggam dan mengontrol sapi itu ya harus dengan tali. Jadi kalau beli sapi pasti bonus tali. Tetapi kalau kita membeli tali ya, itu tidak akan dapat sapi. Saya belum pernah dengar ada toko yang menjual tali mengadakan program diskon dengan hadiah bonus berupa sapi. Itu kok hampir tidak ada.
Tetapi kalau beli sapi tadi sudah dipastikan, ya hampir pasti dia akan mendapatkan bonus berupa tali. Siapa yang mengejar akhirat, maka pasti akan diberi bonus oleh Allah dengan dunia. Tetapi siapa yang meniatkan hanya dunia, maka dia sama sekali tidak akan mendapatkan bagian dari akhirat. Sama dengan ungkapan yang lain, menanam padi ada rumput ikut tumbuh. Tetapi menanam rumput jangan harap ada padi yang tumbuh. Jadi kalau kita menanam padi, meniatkan akhirat semata-mata, maka rumput pun ikut tumbuh, dunia kita pun ikut subur. Tetapi kalau kita hanya meniatkan menanam rumput, ingin mengambil dunia, maka kita akan kehilangan akhirat. Kita tidak akan mendapatkan akhirat di sisi Allah yang jauh lebih baik, jauh lebih kekal, jauh lebih penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini niat ini penting untuk ditata. Karena niat yang ikhlas, niat yang bersih karena Allah, maka dia di sisi Allah akan sangat bernilai tinggi. Sampai dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sesungguhnya kalau amal diniati dengan ikhlas karena ridho Allah, lalu Allah pun meridhoinya, sesungguhnya amal yang ikhlas yang satu saja ini dibayar dengan seluruh isi dunia, itu tidak akan cukup. Itulah kenapa Allah menahan agar amal dunia yang ikhlas karena Allah, diridhoi Allah ini, maka kelak ya balasannya itu sempurna di akhirat. Ini balasannya sempurna di akhirat berupa nikmat yang kekal dan waktunya abadi, tidak terhingga. Ini yang menjadi satu niat yang senantiasa harus kita tata di dalam hati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas. Katakanlah ikhlas itu bisa dihitung nilainya, padahal aslinya tidak. Yang namanya ikhlas itu unlimited ya. Unlimited dan eternal ya. Eternal unlimited ya, abadi sekaligus tak terhingga. Nah, katakanlah begini. Ya, kita bekerja ikhlas, nilai ikhlas kita 1 miliar. Lalu setiap bulan kita hanya terima gaji katakanlah 20 juta rupiah. Maka sebenarnya ketika kita bekerja dengan kelayakan dibayar 1 miliar, tapi hanya bawa pulang gaji 20 juta, kita sedang menabung 980 juta kebaikan di sisi Allah. Dan itu pasti akan Allah bayar di dunia sekaligus di akhirat. Di dunia bisa berupa dibayar dengan istri solihah, ya, dengan anak-anak solihin dan solihat, dengan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dengan anggota keluarga yang qurratu a'yun semua, yang tetangga-tetangga juga solihin dan solihat gitu ya. Kemudian diberikan oleh Allah berbagai ketentraman, kenikmatan ya, kesehatan dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya layak dibayar 500.000 rupiah, tetapi membawa pulang gaji 20 juta, ya, 19.500.000-nya juga kelak akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi mana? Datang kantor jam 8 sampai jam 10, minum kopi, baca koran, baca berita pagi. Jam 10 sampai jam 12 ya, ngobrol-ngobrol, gosip sama ya teman di meja sebelah. Jam 12 sampai jam 2 keluar pergi makan siang. Jam 2 sampai jam 4 sore gitu ya, sibuk depan komputer, main soliter gitu ya. Maka ya apa yang kemudian kita harapkan sebagai pendapatan yang layak bagi kita, sebenarnya tidak layak bagi kita, sehingga kelak juga akan ditagihkan oleh Allah dalam berbagai bentuknya di kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang namanya niat ikhlas, padahal bukan cuma 1 miliar, tetapi tak terhingga dan abadi tadi yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, kalau dia adalah ibadah karena Allah, maka bekerja itu harus itqon. Ya, itqon itu profesional, ditekuni sampai ahli, sesuai dengan job description yang sudah dibebankan, sesuai dengan kontrak kerja yang sudah ditandatangani, sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan, ya, sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Ya, kalau di surah Al-Mutaffifin Allah mengkritik orang-orang yang tidak profesional. Mereka itu adalah
alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Orang kalau menimbangkan, meminta hak untuk dirinya kepada orang lain, maka dia minta dipenuhi. Kalau dia minta haknya kepada orang, dia minta haknya dipenuhi sepenuh-penuhnya. Tetapi kalau dia memberikan haknya orang lain, wa idza kaluhum aw wazanuhum, apabila dia menakar, menimbang untuk orang lain, yuhsirun, dia ngurang-ngurangin, dia ringan-ringankan gitu ya. Ini yang berbeda. Jadi kalau untuk dirinya dia minta dipenuhi, tetapi kalau untuk orang lain dia minta dikurangi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang itqan ya, dalam hadis disebutkan innallaha yuhibbu ahadakum idza amila fayutqinu fi amalihi. Jadi Allah itu mencintai salah seorang di antara kalian yang jika dia beramal, maka dia itqan di dalam amalnya itu. Ya, dia tekuni sampai ahli, dia punya profesionalisme di bidangnya. Kalau mengaudit, yang mengaudit dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau melakukan perhitungan, dia melakukan perhitungan dengan sebaik-baiknya. Dia profesional. Kalau tugas luar, dia laksanakan tugas luar dengan penuh dedikasi. Kalau kemudian harus di belakang meja, dia tunaikan tugasnya di belakang meja dengan sepenuh-penuh konsentrasi gitu ya. Ini namanya itqan. Ya, kita bekerja setelah niat yang ikhlas itu harus itqan. Ya, tadi jangan sampai ya ikhlas itu dianggap seadanya, sedapatnya, sisa-sisa ya, remah-remahnya, jangan ya. Ikhlas itu ya yang paling puncak bisa kita niatkan karena Allah. Kemudian itqan ya kita tekuni sampai ahli, kita tunaikan sesuai dengan apa-apa yang telah diamanahkan kepada kita. Yang terakhir yang disebut beribadah ya, bekerja sebagai beribadah itu tentu harus ihsan. Ihsan itu ya, kalau dalam ibadah ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tetapi yakinlah ketika kamu tidak bisa melihat Allah pun bahwa Allah senantiasa melihat kamu, kan berarti mengerjakan sebaik-baiknya. Kalau diawasi supervisor aja serius, diawasi direktur lebih serius, diawasi oleh CEO lebih serius, ya, maka terlebih lagi orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pasti lebih serius lagi. Jadi ikhlas itu ihsan itu ya seperti ketika kita merasakan betul Allah yang menjadi supervisor bagi kita. Kemudian makna ihsan di dalam memberikan pekerjaan kita ya, atau melakukan pekerjaan kita seperti hadis Nabi SAW. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan kepada hambanya di atas segala sesuatu sebagaimana dia telah mewajibkan ihsan kepada dirinya. Jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Dalam hadis itu yang tadi kita bacakan, seorang mukmin itu harus ihsan dalam berperang. Ya, Rasulullah itu menetapkan aturan peperangan yang dikomentari oleh seorang pakar sejarah dari Jepang. Ini kalau orang Jepang disodori aturan perangnya Nabi Muhammad SAW, kata orang Jepang mendingan nggak perang ya, karena sangat sulit dilakukan itu aturan perangnya Rasulullah itu. Ya, dilarang menyerang orang tua, manula, anak-anak kecil, wanita-wanita, ya, orang-orang sakit. Dilarang untuk menyerang atau menghancurkan rumah ibadah, gereja, sinagog, kuil, dan sebagainya. Dilarang untuk memasuki rumah yang telah ditutup pintunya. Jadi kalau kita dalam kondisi perang di suatu tempat, kemudian ada yang tidak melawan dan memilih untuk tinggal di dalam rumahnya dan pintunya ditutup, ya tidak boleh didobrak, tidak boleh dimasuki begitu. Tidak boleh menebang pohon kalau bukan karena hajat yang penting, ya. Tidak boleh menyembelih atau membunuh hewan ternak bukan karena keperluan, kalau bukan karena keperluan untuk dimakan dan seterusnya, ya. Tidak boleh ya merusak jenazah
tidak boleh memutilasi. Kalau membunuh harus dengan cara membunuh yang paling tidak menyakitkan ya. Kalau punya pedang, pedangnya harus tajam, dan kalau punya senjata, maka senjata itu tidak boleh menyiksa. Dan seterusnya. Itu tadi. Ya, kalau aturan perang dalam Islam kayak gitu itu, kalau orang Jepang disodori aturan perang kayak begitu, mendingan nggak perang gitu. Nggak bisa dilaksanakan kata mereka. Tapi ternyata Rasulullah mampu melaksanakannya. Khalifah-khalifahnya mampu melaksanakannya sehingga menjadi kebajikan yang tidak pernah berhenti menjadi buah bibir sepanjang sejarah gitu ya, karena luar biasanya aturan itu. Itu ihsan. Demikian pula ihsan ketika menyembelih ya. Hendaklah menajamkan pisaunya, hendaklah kemudian menyenangkan binatang yang hendak disembelih. Ini semuanya adalah dalam rangka ihsan. Dalam makna bekerja, maka ihsan itu juga bisa bernilai added value ya, nilai tambah. Sesuatu yang kita lakukan melampaui apa yang diharapkan oleh penikmat kerja kita ya, klien kita dan lain sebagainya, itu ya, merasa mendapatkan lebih dari diri kita. Karena kita telah bekerja dengan berbuat baik ya. Saya misalnya pekerjaan tertulis sebagai penulis, tapi added value yang saya tambahkan adalah saya bisa berbicara untuk menjelaskan dan mempromosikan buku saya dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan pembicaraan yang baik. Itu contoh gitu ya. Added value bagi seorang di kantor DJP misalnya, saya sering menyampaikan, dia punya added value karena memang hobinya fotografi. Maka added value-nya selain dia pegawai yang baik, melaksanakan semua tugasnya dengan sempurna, dia juga menjadi fotografer di acara-acara yang diselenggarakan sehingga didapatkan dokumentasi yang baik gitu. Dia punya added value dalam soal-soal yang lain, apapun itu. Jadi kalau kita punya added value, punya nilai tambah yang positif di berbagai profesi yang kita jalankan, maka insya Allah itu tidak akan pernah hilang. Tidak hilang di dunia, tidak hilang di sisi Allah. Ya, ini sebagai cerita penutup, saya sering menceritakan kisah ini. Ada seorang yang menjadi resepsionis sebuah motel di pedalaman pedesaan Illinois ya. Dia kerjakan tugasnya dengan sangat-sangat baik ya. Dia ramah, dia supel, dia sopan, dia penuh dengan antusiasme kepada para pelanggan, sehingga kemudian banyak pelanggan yang sangat betah untuk berada di motel yang dia kelola gitu ya. Sampai satu hari ada sepasang suami istri berkendara di pedalaman Illinois Woods, di pedalaman negara bagian Illinois. Kemudian waktu itu menjelang badai ya, dan suami istri ini akhirnya membelokkan mobilnya ke motel yang dikelola anak muda ini. Dia masuk ke resepsionis, bertanya, "Nak, badai sudah mau datang dan kami takut untuk melanjutkan perjalanan kami, rencananya mau istirahat dulu. Apakah masih ada kamar yang bisa kami sewa?" Ya. Anak muda itu mengatakan, ya, "Bapak Ibu, selamat datang di motel kami. Ya, pertama-tama kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan izinkan kami menyampaikan bahwa untuk kamar yang dapat disewa di motel kami ini pada malam ini sudah habis. Kami sangat menyesal atas hal ini. Tapi saya sebagai pribadi tidak mungkin membiarkan Bapak Ibu keluar lagi ke sana berkendara tanpa tentu arah, yang mungkin dalam jarak 10-15 mil dari sini pun saya tidak yakin akan didapatkan motel yang masih bisa menyediakan kamar untuk Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ini inisiatif saya, mohon Bapak Ibu berkenan. Di motel ini saya mendapatkan hak untuk menempati satu kamar untuk beristirahat. Kamar ini 100% hak saya dan saya berhak memanfaatkannya untuk apapun. Saya ingin Bapak Ibu malam ini istirahat di kamar saya, karena mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan. Kamarnya sederhana tapi saya pastikan insya Allah bersih gitu ya, bahasa kita. Ya, saya pastikan bersih dan saya akan sediakan Bapak Ibu untuk keperluan-keperluannya, untuk keperluan mandi, untuk keperluan makan dan lain sebagainya. Jangan khawatir ya, Bapak Ibu akan mendapatkannya. Tenang. Nah, jadi apakah Bapak Ibu berkenan gitu ya? Bapak Ibu ini kemudian mengatakan, "Iya, saya rasa saya tidak punya pilihan lain, tidak masalah. Tapi itu apakah tidak merepotkan kamu dan kamu nanti tidak bisa istirahat?" Kata petugas resepsionis ini, "Oh, saya malam ini tidak bisa beristirahat karena saya harus tetap di sini. Siapa tahu ada tamu lagi yang membutuhkan bantuan atau ada
permintaan bantuan dari motel-motel yang lain di sekitar, tetap memantau keadaan dalam kondisi badai seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa beristirahat dengan tenang di kamar saya. Oke baik nak, berapa kalau begitu sewanya malam ini? Oh Bapak Ibu, ini adalah kamar saya dan saya tidak menyewakan secara komersial. Saya menyediakannya untuk Bapak Ibu sebagai bagian dari satu persaudaraan di antara kita. Nah, akhirnya kemudian betul ditempati sampai pagi, mereka pamit ya, mereka saling bertukar kartu nama. Nah si bapak ini sering menelpon kepada si resepsionis menanyakan pekerjaannya, dan ternyata tetap ya dia menjalankan pekerjaannya dengan penuh senang hati dan lain sebagainya, sampai akhirnya suatu hari ternyata dia memang berhenti bekerja dari motel tersebut ya, karena dia merasa sudah berhasil mendidik seorang resepsionis lain yang juga bisa memberi pelayanan seperti dirinya. Lalu dia didesak oleh keluarganya, dia cerita untuk pergi ke kota mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, kata si bapak yang ada di ujung telepon, yang dulu diberi tumpangan di kamarnya, ya, nah kebetulan sekali, tolong kamu kirim alamatmu, kamu sebutkan, saya akan kirim tiket, kamu harus ke New York sekarang, karena saya ada pekerjaan yang mungkin bisa kamu lakukan di sini, mengelola penginapan yang saya miliki. Oh, baik Bapak. Kemudian datang ke New York, dia takjub ketika sampai ternyata alamat yang dia tuju adalah sebuah hotel yang sangat besar, yang gedungnya pencakar langit ya. Oh, itu grup hotel Waldorf Astoria yang terkenal, dan ternyata ketika dia tunjukkan apa yang harus dia lakukan kepada resepsionis hotel tersebut, dia diantar ke sebuah ruangan di lantai atas yang ternyata dia bertemu dengan bapak tua itu. Nah, bagaimana nak, kamu sudah lihat penginapanku, apakah kamu sanggup untuk mengelola penginapan ini? Bapak jangan mencandai saya, apa saya harus mengelola sebuah hotel sebesar ini? Oh bukan hotel ini nak, yang kamu harus kelola adalah jaringan hotel Waldorf Astoria di seluruh dunia, bukan cuma yang di New York tapi di seluruh dunia, dan aku percaya kamu bisa menetapkan standar keramahan seperti yang kamu berikan kepada kami malam itu ya, untuk seluruh hotel kami. Itu ya. Jadi yang namanya ihsan ya, berbuat added value, berbuat nilai tambah, itu tidak akan pernah hilang dalam pekerjaan kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat ketika kita niatkan bekerja kita betul-betul karena ibadah kepada Allah. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.